Selamat datang di modul kedua dengan topik modules dari materi program Design Methods. Jadi di modul kedua ini yang berjudul modules, kita akan mempelajari beberapa subtopik. Yang pertama adalah Introduction to Modules, dan yang kedua adalah Defining and Calling a Module. Seluruh materi yang terdapat di modul kedua ini diambil dari textbook berjudul Starting Out with Programming Logic and Design edisi kelima tahun 2019. Nah, capaian yang akan kita capai dalam modul yang kedua ini, yang pertama adalah kita diharapkan mampu menjelaskan tujuan dan manfaat dari modul. Kemudian yang kedua, kita diharapkan agar dapat mengaplikasikan modul dalam menuliskan pseudocode. Nah, sebelum kita melanjutkan materinya, kita jelaskan dulu apa itu yang dimaksud dengan modul. Jadi modul ini adalah suatu kumpulan dari statement dari keseluruhan pseudocode yang berguna untuk menyelesaikan suatu tugas yang sifatnya spesifik. Jadi dari sekian banyak baris yang terdapat dalam program atau pseudocode, ini dapat kita kelompokkan ke dalam modul-modul kecil. Nah, ini sesuai dengan konsep yaitu divide and conquer, di mana kita menyelesaikan suatu tugas yang besar dengan cara memecah belah tugas tersebut ke dalam kelompok-kelompok yang lebih kecil. Jadi ini adalah contoh ya. Sebelah kiri ini adalah suatu pseudocode dengan jumlah statement yang sangat banyak ya, dari atas sampai bawah. Sedangkan yang di sebelah kanan ini adalah modul, di mana statement-statement yang ada di sebelah kiri kita pecah dan kelompokkan ke dalam beberapa modul yang dapat kita beri nama yang berbeda. Contoh dari suatu modul ya, contoh pemanfaatan penggunaan dari modul ini ada berapa. Yang pertama adalah kita menggunakan modul karena kita akan mendapat manfaat, yaitu kode kita akan menjadi lebih simpel. Karena dengan kode yang lebih simpel, kita akan lebih mudah membaca daripada kode dengan jumlah baris atau statement yang sangat banyak. Kemudian manfaat kedua dari penggunaan modul itu adalah kita dapat menggunakan secara berulang nih, atau istilahnya adalah code reuse, di mana seandainya kita memiliki modul, kemudian kita akan membuat suatu modul yang baru, di mana modul yang baru ini mirip nih dengan modul yang sebelumnya sudah kita tulis nih. Maka modul baru tersebut cukup kita kopikan ya dari modul yang sebelumnya. Nah, ini disebut dengan konsep code reuse. Kemudian yang ketiga, manfaat dari modul adalah better testing, di mana dari sekian banyak statement yang terdapat dalam pseudocode, ini akan lebih mudah kita melakukan checking terhadap error atau bug seandainya kita dapat mengisolasi error atau bug tersebut ke dalam modul-modul yang berbeda. Sehingga dengan adanya modul kita mampu melakukan checking dengan lebih mudah ya. Dikarenakan seandainya kita melakukan checking terhadap sekian banyak baris dari statement dalam pseudocode, itu akan butuh banyak waktu untuk melakukan proses checkingnya. Kemudian berikutnya adalah faster development, yang mana ini mirip dengan poin kedua yaitu code reuse, di mana faster development ini seandainya kita ingin membuat suatu modul, kemudian modul ini sebelumnya sudah ditulis ya. Kemudian modul yang mau kita tuliskan ini cukup kita ambil dari modul-modul sebelumnya, sehingga proses developmentnya akan menjadi lebih cepat. Kemudian yang kelima, manfaat dari modul adalah memudahkan pembagian tugas dalam sebuah tim. Jadi misalnya dalam suatu project terdapat 5 developer, maka proses pembuatan pseudocode atau programnya ini dapat kita bagi ke dalam 5 kelompok modul yang berbeda. Sehingga dengan adanya pembagian tugas ini, maka pembuatannya atau developmentnya akan menjadi lebih cepat. Oke, nah ini adalah salah satu contoh dari penulisan modul. Jadi di sini case-nya adalah kita ingin menampilkan teks hello world.
Jadi di sini kita menggunakan keyword display untuk memberikan output berupa teks hello world. Nah, dalam penggunaan modul, jadi yang pertama kita tuliskan dalam modul itu adalah header-nya nih. Di mana dalam header modul ini terdiri dari keyword modul, kemudian diikuti dengan nama modulnya. Yaitu di kasus ini nama modulnya itu adalah show message. Kemudian setelah menuliskan header modul yang berisi keyword modul dan nama modulnya, diikuti dengan statement yang ingin dijalankan nih. Di mana di kasus ini statementnya adalah menampilkan teks berupa hello world. Kemudian di akhir modul kita beri tanda yaitu menggunakan keyword end modul yang menginformasikan kepada komputer atau program bahwa ini adalah akhiran dari modul. Kemudian dalam prosesnya kita juga dapat memanggil modul nih. Katakanlah di dalam proses pengembangannya kita ingin melakukan proses yaitu menampilkan teks berupa hello world. Maka dari itu kita cukup panggil saja nama modulnya yaitu show message. Dan proses memanggil modul ini kita gunakan keyword call. Sehingga untuk menampilkan teks hello world kita cukup memanggil menggunakan keyword call, kemudian diikuti dengan nama modulnya yaitu show message. Nah, ini adalah contoh bagaimana kita memanggil suatu modul dari sebuah main modul. Jadi kalau kita perhatikan di sini ada dua modul. Yang pertama, bagian atas ini adalah main modul, di mana dalam main modul ini terdapat beberapa statement, yaitu ada 3 statement. Yang pertama yaitu kita menampilkan teks berupa I have a message for you. Kemudian statement kedua, dia memanggil modul lain, yaitu modul show message, di mana dalam modul show message ini, dia menampilkan teks hello world. Kemudian kita kembali lagi ke main modul, kita kembali ke statement yang ketiga, yaitu menampilkan teks berupa that's all folks. Jadi output dari potongan pseudocode ini ada 3 macam output. Yang pertama adalah teks berupa I have a message for you. Kemudian yang kedua diikuti oleh teks berupa hello world. Dan yang ketiga diikuti oleh teks that's all folks. Ya, jadi ini adalah contoh penggunaan modul, di mana modul ini digunakan untuk mengelompokkan beberapa statement ke dalam suatu kelompok modul, di mana modul itu berfungsi untuk menyelesaikan suatu tugas secara spesifik. Ya, sekian penjelasan dari modul kedua yang berjudul modul dari materi program desain methods.